Selamat datang kembali ke channel Cahaya Hati. Bersama saya, Sugianto Sulaiman. Ini sudah pada akhir pergantian tahun. Kita segera menutup tahun 2024 ini. Dan kita akan menjelang tahun 2025. Menurut horoskop orang Chinese, tahun depan kita akan masuk ke tahun ular kayu. Nah, lalu orang rame-rame pergi ke tukang ramal. Nah, ya, untuk menyongsong tahun baru itu, orang pengen lihat nasibnya gimana tahun depan. Apa yang mereka sial atau bisa hoki. Kalau sial mau dibuang, kalau hoki mau ditambahkan atau dipercepat. Sehingga tahun 2025 kita akan memperoleh kebahagiaan atau kesuksesan. Tradisi ini sekarang ternyata bukan hanya monopoli dari keturunan Chinese, tapi terjadi hampir merata di semua suku. Apa benar perhitungan horoskop Chinese yang sudah berumur ribuan tahun ini? Buku Tongsu itu kan kalau kita baca sejarahnya, dia itu kan berasal dari I Ching, dari ilmu Tao. Nah, ilmu Tao sendiri kalau kita baca sejarah udah ribuan tahun. Nah, masih relate nggak dengan zaman yang baru ini? Nah, soal kemudian ada yang meyakini ya tidak bisa kita tolak karena memang sebagian orang mempercayainya, mau bilang apa. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kalau kita mengacu semata-mata pada Hong Shui, apa mungkin kita tidak terkecoh nantinya? Orang banyak tanya ke saya sebagai seorang rohaniawan. Pak Sugi percaya nggak? Soal percaya dan tidak percaya, saya kira nggak penting-penting amat. Percaya ya begitu, nggak percaya ya bagaimana. Tapi saya ingin sampaikan begini, saudara-saudara. Kita tidak percaya juga kita nggak usah nantangin. Oh, karena saya nggak percaya, saya tantangin. Itu kan ada misalnya kemarin ada satu podcast yang nantangin. Saya nggak percaya dengan guna-guna, nggak percaya dengan santet dan sebagainya. Lalu dia bilang, siapa yang bisa menyantet saya? Saya kasih satu alpat. Mesti bikin saya muntah darah, muntah paku-paku. Iya. Sampai sekarang sih saya nggak mendengar. Yang bersangkutan kalah. Beli satu alpat. Saya nggak mendengar itu. Tetapi kalau menurut nalar saya, ya hal seperti ini ya nggak perlu diucapkan lah. Kita nggak percaya, sudah. Ngapain lagi dibahas?
Tapi kalau kita percaya bagaimana? Ya terserah. Yuk mau percaya ya silakan aja. Kita juga nggak berhak melarang. Sampai kadang orang itu bilang begini, Bapak mau bertanggung jawab kalau saya ada apa-apa. Ya kenapa pula kita harus bertanggung jawab? Jadi terserah aja. Tetapi yang bisa kita jadikan patokan, misalnya masalah pengobatan. Ya. Nah, orang coba berobat kemana? Pasti ke negara yang maju. Ke Singapura, ke Penang, ke Malaysia, ke berbagai tempat yang teknologinya lebih maju dari Indonesia. Pasti itu. Nah, bagi mereka yang mungkin uangnya tidak cukup untuk ke Malaysia, kemana, ya dia baru cari paranormal. Dia baru mengakses ke orang-orang pinter. Nah, namanya juga orang upaya. Kalau tidak bisa menyembuhkan kan menghibur. Apa salahnya? Itu kalau pendapat saya. Soal mereka melakukan itu menjadi penting atau tidak penting, apa urusan juga dengan kita? Kita tahu juga tidak dirugikan atau diuntungkan. Enggak. Jadi sikap kita tentu harus yang positif. Misalnya begini, jika saudara kita sakit, jika teman kita sakit, ya kalau kita mau menolongnya, kumpulkan uang, bantu dia. Nah itu mungkin lebih bisa dihargai daripada mencela-celanya. Lalu ada beberapa, ya saya tidak perlu bahas itu, podcast yang kemudian membantu orang jadi polemik. Nah itu memang juga satu masalah. Saya pikir kalau kita memang punya niatan membantu, kita memang punya hati yang baik, lakukanlah. Tetapi memang setipis kain sutra ya, antara niat membantu dan niat untuk mencari uang atau memanfaatkan keadaan. Nah, ada peraturannya mengenai itu. Peraturan Menteri Sosial mengenai pengumpulan uang dan barang. Berapa besar sih yang bisa dipotong? Berdasarkan ketentuan tersebut 10%. Yang melebihi 10% itu dianggap melanggar. Nah, misalnya saja mau mendirikan rumah ibadah. Wah, orang memasukkan sesuatu ke podcast yang tersedia. Kita kumpulin dana untuk membangun rumah ibadah. Niatnya baik. Nah, lalu setelah terkumpul uang, diserahkanlah ke rumah ibadah. Nah, saya pernah dapat telepon atau dapat masukan dari teman, Pak, kita ingin membongkar kejahatan mereka yang melakukan pengumpulan dana secara ilegal ini. Mereka menjadi kaya raya, Pak. Kenapa? Karena dipotong lebih dari 40%. Misalnya dapat 1 juta. Yang diserahkan cuma 500.000. 500.000 lagi masuk kantong pribadi. Nah, ini ilegal.
Banyak nggak yang memanfaatkan hal-hal seperti itu? Banyak. Tetapi bagaimana kita membuktikannya? Apakah dia terbuka dengan kita mengenai potongannya tadi? Dia potong 50% atau 40% atau bahkan 70%. Kita nggak tahu. Nah, kita misalnya mau mengakses di sana, kita kan kebentur dengan pihak penerima sumbangan. Apakah dia mau buka juga berapa sumbangan yang dia terima? Seandainya dia mau buka, kita juga harus tahu berapa sumbangan yang sudah diterima oleh pengumpul uang dan barang itu. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita caranya membuktikan orang ini sudah melanggar Permensos tentang uang, pengumpulan uang dan barang itu, PUB. Nah, ini yang menjadi dilema. Apa mungkin kita mau misalnya memeriksa keuangan atau penerimaan uang dan barang itu, aksesnya apa? Nah, jika kita mencurigai sesuatu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan investigasi. Persoalan kan investigasi juga nggak gampang. Nah, ini. Lapor ke aparat. Ya boleh-boleh aja. Boleh kita curiga, kita lapor ke aparat. Tapi aparat kan minta bukti. Nah, kepolisian bisa. Kejaksaan bisa. Nah, karena untuk badan-badan sosial, terutama yayasan, itu jaksa punya kewenangan. Nah, persoalannya, kita harus punya bukti. Nah, ini yang tidak gampang. Nah, ini yang sulit kita dapatkan. Jadi, kembali lagi ke horoskop, kembali lagi ke kuamnya, ke hal-hal seperti itu. Penting nggak kita lakukan untuk menyambut tahun 2025? Penting tidak penting adalah di tangan Anda sendiri. Yang pasti ialah kita harus punya keyakinan. Kita harus lebih baik di tahun depan. Caranya, ya meningkatkan diri. Menjadi orang yang lebih baik, lebih sopan, lebih bertanggung jawab, lebih konsentrasi, lebih fokus. Nah, kemudian kita menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, itu yang penting. Lalu kita lakukan peningkatan diri dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman, networking dan sebagainya. Itu jauh lebih penting daripada kita sekedar pergi tukang ramal lalu kita percaya dengan omongannya. Nah, tapi jika Anda mau melakukan, ya hak Anda juga. Iya kan? Nah, saya pikir itu yang penting kita siapkan untuk memasuki tahun 2025 ini. Kita harus menjadi lebih baik. Kan sudah ada lagunya. Tomorrow will be better. Nah, tapi ya bukan cuman kita ucapkan aja will be better, will be better. Mestinya juga diimbangi dengan tadi peningkatan diri, peningkatan kemampuan, peningkatan jaringan, peningkatan kepribadian. Nah, ini yang penting. Nah, ini
Ini yang harus kita sadari. Tahun depan saya harus mencapai target ini. Tetapkan targetnya. Apa kalau orang bilang tuh kalau tiap awal tahun itu kita membuat target. Nah, lalu kita evaluasi. Tercapai nggak target kita? Nah, make your wish, kata orang ulang tahun itu kan begitu. Nah, ini kita tetapkan target kita di tahun 2024. 2025. Nah, 2024 bagaimana? Kita evaluasi. Masalah apa yang kita hadapi paling berat dan menghambat kemajuan kita di tahun 2024. Selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan Anda menjadi lebih sukses, lebih bahagia, lebih sehat di tahun mendatang. Demikian dari saya, channel Cahaya Hati bersama Sugianto Sulaiman. Jika Anda suka channel ini, silakan share, bunyikan lonceng, dan subscribe. Terima kasih.